Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan Agung pada Selasa 14 Februari 2023 hari ini. Johnny G. Plate dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS periode 2020 hingga 2022. Berdasarkan pantauan dirinya tiba di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung sekira pukul 8:50 pagi. Johnny G. Plate tampak turun dari mobil pribadinya yang berwarna hitam, didampingi beberapa staf dan ajudannya, dan memasuki gedung. Informasi lebih lengkap akan dilaporkan reporter Tribun News, rekan Asri Fadila. Silakan laporan Anda, rekan Asri Fadila. Iya baik, terima kasih rekan Justina. Jadi Tribuners, hari ini Menkominfo Johnny G. Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS. Dan berdasarkan pantauan, dirinya tiba di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada pagi tadi sekira pukul 8:50 waktu Indonesia bagian Barat. Johnny Plate terlihat turun dari mobil pribadinya yang berwarna hitam Tribuners. Dia didampingi beberapa staf dan ajudannya dan memasuki gedung. Saat turun dari mobil, Johnny cenderung menghindari awak media. Dia hanya memandang ke depan sembari terus berjalan. Dan juga Tribuners, Johnny Plate tadi tampak disambut pihak penyidik Kejaksaan Agung saat tiba. Dia disambut sembari bersalaman. Dan sebagai informasi Tribuners, dalam pemeriksaan hari ini Johnny terlihat mengenakan pakaian batik biru dan juga dengan para staf dan ajudannya yang turut mengenakan pakaian batik Tribuners. Dan sampai saat ini sudah hampir 5 jam pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate masih berlangsung. Sebagaimana yang diketahui, Tribuners, pemanggilan terhadap Johnny ini merupakan yang kedua kalinya. Semestinya dia menghadiri pemanggilan Kejaksaan Agung pada Kamis pekan lalu, Tribuners. Tapi saat itu Johnny mangkir dari pemanggilan karena dia masih berada di Sumatera Utara untuk menghadiri acara peringatan Hari Pers Nasional 2023. Dan berdasarkan informasi dari pihak penyidik Tribuners, hari ini juga ada penggeledahan. Namun masih belum diinfokan lebih lanjut apakah benar penggeledahan tersebut terkait dengan kasus BTS atau tidak. Dan hari ini juga tim penyidik tidak hanya memeriksa Johnny G. Plate dalam perkara korupsi BTS ini. Termasuk Johnny, totalnya ada 6 saksi yang diperiksa pada hari ini. 5 saksi lainnya ialah Direktur PT Elabram System berinisial K, kemudian Direktur PT Menara Cahaya Telekomunikasi berinisial TSBK, lalu ada Direktur PT Telmusa Intrakom berinisial DB, kemudian ada juga Direktur Penjualan PT ZTE Indonesia berinisial WL, dan juga DA sebagai pihak swasta. Dalam kasus ini, Tribuners, tim penyidik telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan alasan pemanggilan Johnny G. Plate. Oleh sebab itu, berdasarkan informasi yang telah dihimpun sebelumnya, pemeriksaan pada hari ini dilakukan untuk mengkonfirmasi terkait alat bukti tersebut, Tribuners. Dan diketahui juga kasus ini telah menyeret Direktur Utama Bakti Kominfo Ana Ahmad Latif sebagai tersangka. Sejauh ini tim penyidik telah menetapkan 5 tersangka termasuk Anang. 4 lainnya ialah Direktur Utama PT Telematika Indonesia Galumba Menang Simanjuntak, kemudian tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto, dan ada Account Director of Integrated Huawei Mukti Ali, dan juga Komisaris PT Solitech Media Sinergi Iwan Hermawan. Para tersangka dalam kasus ini jerat pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Tribuners. Demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Kejaksaan Agung. Selebihnya saya kembalikan ke studio.